Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zindia Gunita dari kelas Ekonomi Islam, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kaidah. Di antaranya adalah kaidah amr dan kaidah nahi, kaidah am dan khas, mutlak muqayyad, dan yang terakhir mujmal mubayyan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fiqih 2020. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materi yang pertama. Jadi, kaidah yang pertama adalah kaidah amr. Kaidah amr adalah secara bahasa itu memiliki arti sebagai perintah. Sedangkan menurut istilah yang sering digunakan oleh para ulama adalah permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Yang mana kalimat perintah itu terdiri dari kalimat yang mengandung sigot amar seperti contohnya kun fayakun dan ikro. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan contoh kun fayakun atau ikro. Contoh yang akan saya beri adalah di surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah di situ di dalam ayat tersebut secara mengandung amar dan secara makna mengandung perintah bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dasarnya pada kaidah amar ini itu tidak menuntut untuk segera dikerjakan. Pada dasarnya perintah tidak mengharuskan untuk segera dilakukan kecuali ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa suatu perkara tersebut harus segera dilaksanakan. Seperti pada contohnya itu ada di surat Al-Hajj yang artinya dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nah, dalam surat tersebut Allah memberikan perintah bagi kita untuk berhaji. Namun sebenarnya perintah tersebut tidak menuntut kita untuk segera mengerjakan hal tersebut. Tetapi perintah haji sebagai kesempurnaan kita umat Islam untuk memenuhi rukun Islam yang kelima dengan pergi haji bagi mereka yang telah mampu. Nah, kaidah selanjutnya yang akan kita bahas adalah kaidah nahi. Nahi menurut bahasa artinya mencegah atau melarang atau al-man'u. Nah, yaitu sebuah perkataan yang menuntut untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Nahi juga bisa diartikan sebagai tuntutan Allah kepada hambanya untuk meninggalkan suatu perbuatan. Nah, dalam istilah ushul fikih, sebuah nahi atau larangan yang bermuatan hukum syar'i adalah nas-nas syariat yang melarang mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Seperti contoh yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa Allahul bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pada ayat ini digunakan untuk membedakan antara menjual dan riba, di mana jual beli hukumnya adalah halal, sementara riba Allah telah mengharamkan hal tersebut secara jelas seperti yang telah dijelaskan di ayat tersebut. Nah, contoh yang kedua itu mempunyai fi'il mudhari yang disertai dengan la nahi seperti yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la tufsidu fil ard, yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah telah jelas melarang kita untuk membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Jadi mari kita untuk menjaga bumi kita agar tetap lestari. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah am dan khas. Nah, di situ dimana am itu yang artinya sangat umum, sementara khas itu adalah memiliki arti khusus. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas satu persatu. Nah, kaidah am secara etimologi itu memiliki arti umum. Secara istilah, lafaz yang memiliki pengertian umum ini terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Lafaz yang umum atau am ialah yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Yahya,
Am adalah suatu lafal yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Macam-macam lafal am adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas lafal kulun dan jami'un, yang contohnya itu terdapat pada surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kulun nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Selanjutnya ada kata benda tunggal, yaitu lafal mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis. Contohnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim wa halallahul bari'a wa harama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 27 tersebut, lafaz al-ba'i atau jual beli dan al-riba adalah kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah khos, di mana kaidah khos ini menurut bahasa ialah lawan daripada kaidah am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjuk pada jenis maupun menunjuk pada macam maupun menunjuk arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya, bahwa setiap lafaz yang menggunakan arti tunggal itulah lafaz khas, dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang khas menunjukkan pengertian yang qat'i yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafaz itu berbentuk perintah, maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Nah, contohnya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, ayat tersebut secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan sholat dan perintah untuk mengeluarkan zakat, dan perintah tersebut bersifat khusus. Contoh selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim wal mutolaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaklah ia menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini di atas menjelaskan bahwa iddah seorang wanita yang ditalak suaminya adalah 3 kali quru. Lafaz salasah pada ayat tersebut merupakan lafaz khas karena secara eksplisit menyebutkan tentang jumlah atau bilangan tertentu. Selanjutnya kita ke kaidah mutlak muqayyad, yang mana kaidah mutlak ini berarti mutlak atau tidak ditentukan dan dibatasi. Sementara muqayyad itu ditentukan sehingga terbatas. Mungkin agar lebih jelas akan kita bahas secara satu persatu. Nah, kaidah pertama yang akan kita bahas adalah kaidah mutlak, yang dimana menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Misalnya itu ada pada firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim hurumat alaikumul mautatu waddamu walahmu hinziri, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, lafaz darah pada ayat di atas adalah mutlak tanpa batasan. Yang selanjutnya adalah kaidah muqayyad. Kaidah muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya.
Misalnya pada Quran surat An-Nisa ayat 92 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minat, yang artinya barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, contoh di atas adalah lafaz muqayyad yang dibatasi dengan sifat. Kata raqabah dalam ayat itu memakai qayyid dalam bentuk sifat, yaitu mukminah atau beriman. Jadi, ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan tidak sah memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mujmal dan mubayyan. Nah, yang pertama kita akan membahas mujmal terlebih dahulu. Nah, menurut istilah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat, yakni Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh yang akan saya berikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kata mendirikan sholat dalam ayat ini masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya. Maka butuh dalil lain yang memahami tata caranya. Dan kata menunaikan zakat dalam ayat di atas juga masih mujmal karena belum diketahui ukurannya, sehingga untuk memahaminya masih diperlukan dalil yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah mubayyan. Secara etimologi, al-mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci, sedangkan menurut istilah, al-mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya itu, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau samar, maka dengan mubayyan ungkapan itu akan menjadi jelas. Berdasarkan kedua definisi tentang al-mubayyan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah secara langsung ataupun melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Nah, contohnya itu yang pertama adalah menjelaskan isi Al-Quran, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya ada hadis fi'liyah Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, dalam surat tersebut kan masih belum jelas bagaimana tata cara sholat. Nah, maka dari itu dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan secara rinci bagaimana cara melakukan sholat yang seperti yang diwajibkan. Dalam hubungannya dengan mubayyan, maka dapat kita pahami bahwa ada 3 hal di sini. Yang pertama, ada lafaz yang mujmal yang memerlukan penjelasan atau disebut dengan mubayyan atau yang dijelaskan. Yang kedua, ada lafaz lain yang menjelaskan lafaz yang mujmal atau yang disebut dengan mubayyin atau yang menjelaskan. Dan yang ketiga, adanya penjelasan atau yang disebut juga dengan bayan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan-penjelasan tentang beberapa kaidah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan dan terdapat kekurangan dalam tutur kata saya. Nah, kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.